Ubud. Perjalanan saya hari ini adalah Ubud. Saya akan mencari tahu lebih banyak lagi tentang Ubud, mengenai luas, budaya, masyarakat, dan lebih banyak hal tentang Ubud. Tapi sebelum itu, saya akan pergi ke salah satu tujuan wisata yang paling terkenal di Ubud, yaitu Monkey Forest, merupakan salah satu paru-paru dari kota Ubud. Untuk mengetahui lebih banyak lagi tentang Ubud, saya harus bertemu dengan beberapa orang yang lebih tahu Ubud. Visi Kelurahan Ubud adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan berbudaya berlandaskan Trihita Karana. Untuk luas wilayah, Kelurahan Ubud adalah sebesar 7,8 km persegi. Nah, untuk batas-batas Kelurahan Ubud, sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Tegalalang, kemudian sebelah barat berbatasan dengan Desa Sayan, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Mas, dan sebelah timur Kelurahan Ubud berbatasan dengan Desa Peliatan. Kelurahan Ubud terdiri dari atau memiliki penduduk sebanyak 11.911 jiwa. Kemudian pada tahun 2014 bertambah menjadi 12.145 jiwa. Untuk jumlah kepala keluarga di Kelurahan Ubud, pada tahun 2013 terdapat 2.406 kepala keluarga, yang kemudian pada tahun 2014 berkembang menjadi atau bertambah menjadi 2.472 kepala keluarga. Secara administrasi, Kelurahan Ubud terdiri dari 13 lingkungan dan terdapat 6 desa pekraman yang ada di Kelurahan Ubud. Hubungan kita dengan Pemda Gianyar tentu lebih memerlukan peningkatan koordinasi di dalam pemerintah mengeluarkan izin-izin usaha, harus lebih lagi didetailkan, disesuaikan dengan aturan-aturan yang ada. Karena kami di Desa Pekraman Ubud tentu sudah mempunyai aweg-aweg ya. Aweg-aweg itu kita implementasikan di dalam bentuk perareman. Perareman itu kita evaluasi setiap 3 tahun. Jadi itu terkait pawongan, pelemahan, periangan, juga penduduk pendatang, dan ini juga salah satu yang perlu kita terus kaji di dalam kita menfilter lah ya, dalam artian karena kondisi sekarang itu juga harus ada koordinasi yang bagus antara desa pekraman dengan pemerintah, dalam hal ini kelurahan dan kecamatan Ubud. Nah, itu tadi sedikit gambaran Kelurahan Ubud secara administrasi. Kemudian untuk potensi unggulan yang ada di Kelurahan Ubud, nah tentunya Ubud sudah sangat terkenal bukan saja di Bali, bukan saja di Indonesia, bahkan di dunia internasional, bahwa Ubud itu dikenal sebagai tujuan wisata, destinasi wisata, pariwisata dunia. Dan Ubud itu memiliki pariwisata yang namanya pariwisata budaya. Jadi Ubud berbeda dengan objek wisata atau destinasi wisata yang ada di tempat lain di Bali maupun di Indonesia. Kita memiliki istilahnya diferensiasi, memiliki perbedaan. Yang ditonjolkan adalah pariwisata budaya. Saya akan melanjutkan perjalanan untuk mencari tahu lebih lagi tentang Ubud. Tapi, saya tidak akan menyanyiakan apa yang diberikan alam Ubud kepada saya.
Sepanjang perjalanan, begitu banyak kegiatan seni yang bisa dinikmati di Ubud. Seni tari, gamelan, lukisan, dan lainnya. Bagaimana ya perkembangan seni di Ubud? Ayo kita cari tahu. Saya kira Ubud itu udah dari lama sih karena kalau kita lihat ke tahun 30-an di mana budaya itu dikemas demikian rupa, dipresentasikan menjadi suatu daya tarik secara tidak sengaja, karena konsep seni Ubud itu sendiri di mana mempresentasikan suatu event ya atau juga suatu kesenian menjadi orang berdampak kepada orang lain yang juga menyukai ya. Begitu juga kait dengan lukisan dan patung ya, menjadi karya-karya yang inovatif. Sebenarnya semua seni di Ubud ada dan berkembang, seni kerawitan, ornamen, seni ukir, tapi yang menonjol seni tari dan seni lukisnya. Nah ini sebenarnya kalau seni lukis ini tidak baru kejadian sekarang, perjalanan seni lukisnya sudah panjang sekali, demikian juga seni tari, tapi yang menjadi lonjakan perjalanan seni lukis Ubud ini terjadi pada era Pitamaha tahun 30-an, di mana pada waktu itu seniman-seniman Ubud membentuk satu wadah yang namanya Pitamaha, kemudian dilatih, diajar bagaimana teknik melukis dan lain sebagainya oleh pelukis-pelukis asing yang diundang oleh almarhum Cokodogede Kuskawati antara lain, misalnya Walter Spies, Bonnet mengajarkan bagaimana mengajarkan perspektif. Kemudian kalau Walter Spies lebih banyak pada sistem penyinaran dan perspektif. Kalau Ari Smith sistem pewarnaan dan sebagainya. Nah, inilah yang banyak akhirnya dalam perkembangan mempengaruhi seni lukis di Ubud. Di samping Ubud sebagai pusat kerajaan, sekaligus sebagai pusat kebudayaan, memang seni tumbuh subur di sekitar Puri, yang dalam hal ini Kelurahan Ubud itu sendiri. Nah, inilah yang menjadi latar belakang sehingga seni lukis di Ubud bisa tumbuh dengan pesat dan kemudian terakomodir dengan adanya museum-museum. Jadi lukisan-lukisan atau aliran-aliran yang ada di Bali, baik aliran batuan, kemudian aliran kamasan, itu semua ada tersimpan di museum-museum di Ubud. Kita di Ubud mungkin termasuk kecamatan yang paling banyak punya museum di seluruh Indonesia ya. Ada museum lukisan, ada museum Neka, ada museum Rudana, kemudian ada museum Blangko, kemudian ada museum Arma, Merai, kemudian ada museum patung juga ada di Kuning, dan banyak lagi yang lain-lainnya, museum di Bostiram yang sedang dibangun juga sekarang. Nah ini menunjukkan bahwa perjalanan seni di Ubud dapat perhatian yang sangat luar biasa. Tentu ini memberikan inspirasi kepada seniman-seniman baik yang ada di Ubud ataupun yang dari luar Ubud untuk melihat, belajar, dan mengembangkan seni itu sendiri. Yang intinya adalah seni atau budaya itu akan bisa eksis bertahan apabila seni itu bisa memberikan dampak kesejahteraan bagi pendukungnya. Seni tari yang ada di Ubud tidak saja dipentaskan dalam konteks sakral atau odalan-odalan, juga dipentaskan dalam konteks komersial. Penari-penari di Ubud dia mempunyai peluang untuk pentas di depan wisatawan, karena kita mempunyai satu aturan di Ubud yang tidak tertulis, hotel-hotel tidak boleh mementaskan pertunjukan yang reguler, kecuali ada event-event khusus boleh. Jadi kalau wisatawan ingin nonton, dia datang ke sampul-sampul kesenian itu sendiri, misalnya di Bale Banyar, di Jabosisi Pura, di Puri, sehingga hidup, seniman-seniman hidup terus. Dia bisa berpenghasilan, karena dia punya penghasilan dari seni, dia akan terus belajar, menjaga, dan meningkatkan kualitasnya. Jadi di Kelurahan Ubud ini sendiri ada 3 objek unggulan. Artinya kalau wisatawan datang ke Ubud, pastinya 3 objek ini pasti didatangi. Yang pertama adalah Mangke Forest, kemudian yang kedua adalah Puri Ubud, dan yang ketiga adalah Pasar Ubud. Dengan majunya sektor pariwisata di Kelurahan Ubud tentu akan berdampak negatif terhadap beberapa segi kehidupan yang ada di Kelurahan Ubud, yaitu beberapa permasalahan yang ada di Kelurahan Ubud. Antara yang pertama adalah masalah lingkungan terkait dengan sampah, kemudian kemacetan,
atau sulitnya mencari lahan parkir. Kemudian yang ketiga masalah penduduk pendatang. Kalau kita perhatikan mengenai Ubud memiliki begitu banyak sekali potensi, baik itu potensi seni, baik itu potensi budaya, dan didukung juga dengan lingkungan alam yang begitu menakjubkan. Jadi kita di sini di Ubud bersama harus berpikir, jadi untuk bagaimana Ubud ke depan, bagaimana keberlanjutan pembangunan pariwisata itu ke depan, sustainable tourism development-nya yang kita harus pikirkan. Makanya mengenai isu-isu permasalahan yang ada di Ubud harus kita atasi bersama antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Ada beberapa isu yang kita ketahui yang berdasarkan dari analisa pasar yang ada, yaitu masalah kebersihan. Ini benar-benar harus kita bersama untuk mengatasi persoalannya. Masalah traffic di Ubud, tidak tersedianya sarana parkir yang ada. Nah, bagaimana solusinya? Bagaimana solusinya antara pemerintah dan masyarakat untuk memikirkan sarana parkir yang tersedia di Ubud? Yang ketiga, masalah lingkungan. Nah, ini harus ada keseimbangan antara pembangunan pariwisata itu sendiri dengan masalah lingkungan. Karena lingkungan sangat penting bagi kita untuk bisa memajukan kepariwisataan. Dan beberapa hal yang harus kita pikirkan, bagaimana menjaga budaya itu sendiri, bagaimana menjaga lingkungan itu sendiri, bagaimana menjaga sosial sendiri, dan bagaimana perkembangan ekonomi itu dijaga. Sehingga sustainable tourism development, bagaimana pembangunan pariwisata berkelanjutan di Ubud ini dapat dijaga dengan baik. Sehingga daya saing Ubud dapat tetap dijaga. Karena sekarang ini kita sudah mendapat penilaian yang sangat baik sekali dari seluruh visitor yang ada, karena nomor 15 di dunia. Dan ini perlu dijaga kita bersama antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Mari kita bersama-sama menjaga Ubud ini untuk ke depan sehingga pembangunan pariwisata dapat berjalan dengan baik. Seperti apa yang dibilang tadi itu memang benar adanya, karena tapi dengan yayasan tentunya kita berusaha semaksimal mungkin. Dari segi kebersihan, kalau berbicara kita masalah segi kebersihan, ya tentu yayasan mengoptimalkan permasalahan-permasalahan, baik itu meningkatkan prasarana, kemudian sarana, dan juga personel-personel yang ada. Nah, sekarang masalah sarana dan prasarana, ya tentu yang dituntut adalah armada. Kita juga sudah mulai menyiapkan armada dengan kerjasama kita semua, dengan kerjasama seluruh pihak, menyiapkan beberapa sarana seperti mobil-mobil truk, kemudian ada mobil pickup, dan juga personel-personel yang lain. Tentu ini kita mulai dengan langkah-langkah yang betul-betul kita concern. Tapi kedepannya saya yakin karena armada yang sangat minim, kemudian personel yang sangat minim, dengan jangkauan yang cukup luas, yang cukup lebar, nah tentu saya secara pribadi dan juga atas nama yayasan juga mohon dukungan dari seluruh pihak yang terkait. Tapi kita tidak akan berhenti sampai di sini. Apapun permasalahan itu kita harus antisipasi, karena permasalahan ini adalah permasalahan kita bersama dan memberikan image yang besar terhadap kepentingan Ubud di kancah internasional. Nah, kemudian itu yang kita laksanakan. Kemudian tentu dalam hal ini belum maksimal karena sifatnya kita hanya memungut, kemudian mengumpulkan, kemudian langsung ke tempat membuang. Nah, itu tahapan pertama. Tapi dari beberapa pihak, seperti salah satu contoh mungkin ada rekan-rekan kita di lingkungan Kelurahan Ubud juga, itu juga sudah berjalan dengan baik, dengan pengelolaan sampahnya yang juga cukup profesional. Akan tetapi ya seperti kita ketahui bersama sifatnya masih kecil. Jadi kita belum bisa untuk berpartisipasi ke situ karena saya tahu dan menyadari tentang keberadaannya tidak maksimal lah. Tentu ke depan kita akan belajar sama-sama saling bahu membahui dalam rangka mengatasi permasalahan kebersihan ini.